Sebuah fenomena alam terjadi di Amerika Utara setiap musim dingin. Di wilayah yang dekat sama kutub utara itu, danau dan sungai akan membeku dan berubah menjadi jalan yang disebut ice road. Di salah satu wilayah itu, tepatnya di Manitoba Utara, terjadi kecelakaan hebat di tambang berlian Katka. Kebocoran gas metana yang gak terdeteksi sensor menyebabkan ledakan besar dan mengurung sebagian pekerja tambang di dalam terowongan. Situasi itu menjadi lebih berbahaya karena jumlah oksigen di dalam tambang jadi terbatas. Kecuali ada kepala sumur baru yang digunakan buat menstabilkan gasnya dalam waktu kurang dari 30 jam. Kepala operasional tambang yang diwakili oleh Jack dan George ngabarin ke Wakil Menteri Sumber Daya Alam Kanada. Dan Wakil Menteri berusaha mengirimkan kepala sumur lewat jalur udara biar cepat sampai. Tapi karena bobot yang terlalu berat, Angkatan Udara menolaknya. Wakil Menteri pun lalu nyuruh bawahannya buat nyari perusahaan truk pengangkut yang mampu mengantar kepala sumur. Dan pilihannya jatuh ke Jim Golden Road. Awalnya Jim menolak karena risikonya terlalu besar dan supirnya udah banyak yang libur. Tapi karena dia kenal sama banyak pegawai tambang, dia pun menyanggupinya. Dengan syarat pemerintah membukakan jalur ice road yang merupakan jalan pintas paling cepat. Di North Dakota, seorang supir truk bernama Mike baru aja dipecat oleh bosnya karena nonjok supir lain yang ngebully adiknya. Jadi adiknya Mike ini namanya Gurti, dan dia menderita gangguan stres pasca trauma setelah bertugas sebagai tentara di Irak. Tapi terlepas dari kondisinya, Gurti adalah seorang mekanik yang hebat. Pas lagi bingung gak punya kerjaan, tiba-tiba Mike dapat SMS dari Jim yang lagi nyari supir dadakan buat mengarungi ice road. Dan gak pakai lama Mike langsung ngelamar ke sana dan menjelaskan kondisi adiknya. Karena lagi butuh supir dan mekanik cepet, Jim gak mempermasalahkannya. Apalagi kemampuan Gurti juga di atas rata-rata. Selain Mike dan Gurti, ada satu lagi supir truk yang akan bergabung. Dia adalah cewek bernama Tantu. Sementara itu 26 pekerja yang terjebak ternyata masih selamat. Dan mereka diajak komunikasi pakai kode Morse. Tapi bukannya senang pekerjanya masih hidup, Jack sama George malah jadi khawatir. Dan berharap kepala sumurnya datang terlambat. Biar pekerjanya pada mati. Akhirnya setelah kontrak disepakati, para supir mulai siap berangkat. Mereka juga ketambahan seorang penumpang bernama Tom Varney. Dia adalah penanggung jawab asuransi Katka dan akan setruk sama Tantu. Begitu persiapan selesai, 3 truk Kenworth yang dikemudikan sama Jim, Mike, dan Tantu mulai berangkat secara bersamaan. Dan bagian pertama, mereka lewat jalan es di atas danau Winnipeg yang membeku sepanjang 400 km. Walaupun kelihatannya aman-aman aja pas lewat di ice road, tapi sebenarnya kalau supirnya nggak andal ngatur kecepatan, mobil mereka bisa tenggelam. Apalagi di akhir musim dingin ini, di mana matahari mulai bersinar terik. Kalau truk mereka kenapa-napa di tengah jalan, bisa lebih beresiko. Dan apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Truknya Jim tiba-tiba mogok di atas bongkahan es yang mulai tipis. Mike yang ada di paling depan malah ikutan berhenti buat nolongin Jim. Padahal Tantu udah ngingetin buat jalan terus. Karena kalau mereka ikutan berhenti, beban di atasnya akan tambah berat. Tapi karena Mike maksa, Tantu mau gak mau juga ikutan berhenti. Lalu mereka memasang tali derek di masing-masing truk sambil Gurti ngecek kerusakan truknya Jim. Pas tali derek udah kepasang, tiba-tiba bagian belakang truknya Jim jeblos ke danau. Tambah pesnya lagi, kaki Jim malah nyangkut di tali derek. Dan akhirnya biar truknya Tantu gak ikutan nyebur, Jim nyuruh buat motong tali dereknya, walaupun resikonya dia ikut tenggelam. Habis itu retakan es malah tambah menyebar dan karena gak punya waktu buat nyopotin tali derek di truknya Mike sama Tantu, mereka pun terpaksa kabur beriringan. Akibatnya beban mereka jadi terpusat dan retakan esnya terus ngikutin mereka. Lalu karena coba ngindarin retakannya, truk mereka malah jadi tergelincir dan jatuh. Tapi berkat itu juga beban truknya jadi terbagi dan akhirnya retakan esnya jadi berhenti.
Pas keadaan mulai terkendali, Tom malah ngusulin buat putar balik dengan alasan takut ada kecelakaan lagi. Tapi karena masih ada 2 kepala sumur yang bisa dianterin, Mike sama Tante menolaknya. Apalagi di selatan udah mulai muncul badai es. Bukannya dukung biar cepat sampai, Tom malah lagi-lagi cari alasan biar nggak jalan-jalan. Kali ini dia menghasut Mike buat nuduh Tante sebagai dalang yang menyabotase truknya Jim, dengan mengganti bahan bakar yang seharusnya solar jadi bensin. Tentu aja Tante menolak tuduhannya karena biarpun dia pernah dipecat sama Jim, tapi itu memang karena dia salah. Dan dia mau ngikut kantor kepala sumur ini karena saudaranya adalah salah satu pekerja tambang yang terjebak. Biarpun udah mencoba menjelaskannya, Tante tetap ditahan sama mereka. Lalu Mike dan Gurty ngebangunin lagi truknya. Setelah itu Mike ngubungin temannya buat mengkonfirmasi cerita Tante dan pas dia lagi nunggu jawabannya, tiba-tiba ada pengurung desa sama Gurty yang lagi ngecek muatan di dalam kontainer. Hey. Ternyata yang menyabotase misi ini dari awal adalah Tom Varney. Tugas dia yang sebenarnya bukanlah memastikan kepala sumur sampai tepat waktu, tapi sebisa mungkin bikin biar telat. Setelah bikin Tante pingsan, dia memasang dinamit di bawah truknya Mike dan pergi pakai truknya Tante. Sementara di dalam kontainer, Mike sama Gurty masih berusaha keluar dengan menjebol pemanas mobil. Pas sudah berhasil keluar, Mike langsung lihat dinamitnya dan untungnya masih sempat membuangnya. Tapi gara-gara ledakannya ban depan truk jadi jeblos ke danau. Karena mereka udah biasa laut ice road, jadinya mereka nggak begitu panik. Pertama-tama mereka misahin kontainer sama truknya. Dan habis itu menderek truk paket yang panjang. Tapi karena nggak naik-naik dan Gurty nggak mau jalanin perintahnya, Mike jadi kesel dan marahin Gurty. Akhirnya Mike maksa jalanin dereknya sendiri dan akibatnya, pas ban truknya udah naik, mesin dereknya jadi kelepas. Dan bikin kontainer tenggelam bersama dengan Gurty. Mike pun buru-buru menyelamatkan adiknya dan untungnya Gurty masih hidup. Dengan sedih Mike minta maaf karena udah mukul adiknya. Dan mereka kini sadar kalau tujuan Tom adalah membuat misi pengantaran kepala sumur gagal. Sebenarnya apa sih untungnya menggagalkan misi ini? Ternyata biar tambang Katka bisa menjadi headline berita di mana-mana kalau sampai semua pekerja tambang yang lagi terjebak mati semua. Dan mereka bisa menyalahkan tim penyelamat yang gagal mengantarkan kepala sumur. Maka pas Tom udah ketemu sama George, dia disuruh jatuhin truknya Tante dari atas tebing, biar kelihatan kayak kelalaian pengemudi. Selain itu ternyata manajemen tambang benar-benar pakai cara apapun buat bikin tambang Katka terkenal. Jadi ledakan di tambang emang udah direncanain. Jake sama George sudah nyogok para pekerja yang sekarang lagi terjebak buat matiin sensor gas metana, tanpa menyadari resiko yang sekarang mereka hadapin. Lalu pas Tom udah siap jatuhin truknya, dia ngebangunin Tante. Tapi rencananya gagal karena dia digigit tikus piarannya Gurty. Setelah itu Tante buru-buru kabur dan sebelum itu, Tom berhasil melepas selang bahan bakar truknya. Pas sudah agak jauh, Tante ngubungin Mike dan janjian buat ketemu di Manitoba Pass. Tapi radionya juga didengar sama Tom, yang langsung ngarahin anak buahnya buat ngadang Mike. Setelah mengalahkan para anak buahnya Tom, Mike langsung bergegas ke tempatnya Tante dan menjatuhkan mobilnya Tom ke jurang. Tapi sayangnya Tom gak mati, dan langsung tancap gas pakai kendaraan salju anak buahnya ke atas bukit.
Dari sana dia memastikan posisi Mike dan yang lainnya, sebelum meledakkan bukit itu buat nyiptain longsong salju. Mike yang belum selesai transfer BBM ke truknya Tantu pun seketika langsung kabur dari sana, biar terhindar dari longsor. Mereka emang selamat, tapi Tantu terluka cukup parah karena tertusuk dahan pohon. Sehabis menolong Tantu, Mike sama Gurti memindahkan kontainer terakhir ke truknya Mike dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tapi di belakang mereka, Tom ngejar lagi pakai truknya Tantu. Dan pas balik ke Ice Road, Tom berusaha menggulingkan truknya Mike. Setelah Mike berhasil menghentikan Tom, Tantu dan Gurti terus jalan menuju tambang. Sedangkan Mike sama Tom terlibat perkelahian. Mike akhirnya bisa melumpuhkan Tom dan membuangnya tenggelam ke danau bersama truknya Tantu. Sementara Tantu dan Gurti harus melewati bagian terakhir, yaitu jembatan es. Tapi karena terlalu licin, truk mereka jadi selip. Dan pas lagi ngakalin pakai alat bantu, jembatannya mulai putus. Untungnya pas jembatan 16 mereka udah berhasil lewat. Tapi gara-gara goncangan yang timbul, truk mereka jadi merosot. Dan pas Gurti lagi mau nutup pintu jembatan, dia terimpit sama truknya sampai akhirnya meninggal. I'm sorry. Brother, mine. Singkatnya, pas Wakil Menteri dan CEO Thomason sampai di tambang, nggak lama kemudian Mike juga sampai di situ. Walaupun sebenarnya mereka udah telat dari batas waktu, tapi tim penyelamat tetap memasang kepala sumur dan untungnya, para pekerja masih hidup semua. Nggak lama CEO diberitahu para pekerja kalau dalang dari tragedi ini adalah Jack sama George. Dan Mike yang kehilangan adiknya langsung nonjok George. Lalu Wakil Menteri berterima kasih sama Mike sambil ngasih gajinya dan Gurti. Terus seorang perawat ngasih brosur dari kantongnya Gurti dan ternyata itu adalah brosur truk Kenworth yang mau dibeli Gurti. 3 bulan kemudian, Tantu bekerja lagi di perusahaannya Jim. Dan Mike kini udah punya truknya sendiri. Dia juga ngajakin Tantu buat bantuin kalau ada proyek lewat Ice Road lagi. Dan tentu aja Tantu menyanggupinya, Bro Bre. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?